Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan saya Imdadur Rahman. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pelatihan magang. Yang dimana yang pertama yaitu konsep dasar magang. Konsep dasar magang merupakan suatu proses pembelajaran yang mengandung unsur belajar sambil bekerja atau yang disebut learning by doing. Yang dimana warga belajar atau pemagang di situ akan membiasakan diri untuk mengikuti proses pekerjaan yang sudah biasa dilakukan oleh sumber belajar atau fasilitator, yaitu pemagang tersebut. Oleh karena itu, pemagang ini bisa dikatakan seseorang yang sudah melakukan pendidikan atau proses belajar, namun di samping itu melorehi pelatihan magang. Untuk yang kedua yaitu mengenai kriteria isi kurikulum pembelajaran magang. Yang pertama yaitu validity atau kebenaran, yang kedua needs atau kebutuhan, yang ketiga yaitu relevansi atau keterkaitan, yang keempat balance atau keseimbangan, yang kelima yaitu worthless atau kebermanfaatan, dan yaitu breadth and deep yaitu keluasan dan kedalaman suatu pembelajaran magang tersebut. Keenam tadi merupakan kriteria isi kurikulum pembelajaran magang. Baik, untuk selanjutnya yaitu komponen pembelajaran magang. Yang pertama, belajar modul mandiri, yang dimana pemagang memperoleh beberapa kemampuan dan keterampilan yang dimana dapat diterapkan materi-materi hasil magangnya. Yang kedua yaitu sumber belajar, yang ketiga praktek kerja, yang dimana pemagang akan memperoleh praktek-praktek yang sudah diterapkan dalam pembelajaran magang tersebut. Yang keempat yaitu strategi personalisasi, yang kelima yaitu fasilitas, yang keenam fasilitas komunikasi. Hal tersebut merupakan komponen penting yang akan diperolehi dalam pembelajaran magang tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu kriteria isi kurikulum pembelajaran magang. Yang pertama yaitu mulai dari tahap perencanaan, yang kedua pengorganisasian atau pembagian sesuai tugasnya, yang ketiga yaitu penggerakan, yang keempat yaitu pembinaan, yang kelima yaitu penilaian, dan yang keenam atau yang terakhir pengembangan. Hal tersebut merupakan tahapan-tahapan kriteria isi kurikulum pembelajaran magang tersebut. Jika kita akan melakukan pembelajaran magang, kita harus memperhatikan tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai partisipasi warga belajar atau pemagang dalam pengelolaan pembelajaran. Yang pertama yaitu membentuk kelompok belajar mandiri atau kelompok kecil, yang dimana menjadi suatu hal yang akan diperolehi dalam pembelajaran magang tersebut. Yang kedua yaitu melatih agar sebagai fasilitator. Kita bisa melatih sebagai fasilitator atau menjadi sebagai fasilitator. Yang ketiga yaitu melatih atau fasilitator sebagai pemimpin partisipatif, yang dimana kita itu dengan adanya pemagangan ini kita mampu memimpin atau menjadi partisipatif. Yang keempat yaitu pengalihan tanggung jawab kegiatan acara berangsur, yang dimana jika kita sudah memiliki program yang berangsur tadi, kita dapat memimpin berjalannya suatu program pelatihan. Untuk yang kelima yaitu interaksi dijalin dalam kerangka hubungan yang non hierarki dan demokratis. Dan yang keenam yaitu kegiatan merupakan integrasi antara aksi dan refleksi, jadi itu berkesinambungan. Yang ketujuh yaitu tumbuhnya kesadaran diri atau self reliance. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu meningkatkan kemandirian bidang sosial, ekonomi, atau politik. Jadi di situ merupakan komponen isi dari program belajar tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik warga belajar atau pemagang. Untuk yang pertama yaitu motivasi berprestasi pemagang. Yang pertama, gerak tingkah laku yang ditandai oleh adanya respon. Jadi seorang yang sudah melakukan pemagangan tadi akan
gerak tingkahnya itu mudah melakukan respon. Yang kedua, arah tingkah laku yang ditunjukkan secara khusus pada pencapaian tujuan yang akan dicapai oleh seorang pemagang tersebut. Dan untuk selanjutnya atau yang kedua yaitu latar belakang pendidikan pemagang. Setiap upaya ditentukan dengan tujuan yang ingin dicapai serta rencana pelaksanaan untuk mendorong tercapainya tujuan. Jadi jika kita akan melakukan proses pemagangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih target atau tujuan dari adanya pemagangan tersebut. Jadi kita tidak akan kebingungan setelah melakukan atau setelah memperoleh ilmu dari pemagangan atau magang tersebut. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai magang dan nilai-nilai budaya belajar dan budaya kerja. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama maksudnya Nilai agama maksudnya kurang dikonsentrasikan pada nilai-nilai dasar bagi kemajuan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu nilai kekuasaan, yang dimana nilai kekuasaan di sini keputusan sering diambil orang lain sehingga ada ketergantungan pada pihak yang berkuasa, berorientasi ke atas dan tidak percaya diri sendiri. Itu merupakan magang dan nilai budaya belajar dan budaya kerja. Untuk yang ketiga, nilai ekonomi. Nilai ekonomi maksudnya ditentukan pada intensif yang non-ekonomis atau tidak mempunyai biaya atau hanya mempunyai karya dan hasil yang diperoleh untuk makan atau yang biasa disebut dengan substansi. Yang keempat yaitu status askriptif, yang dimana status askriptif ini merupakan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan turun-temurun, bukan proses pendidikan. Jadi dari hasil pemagangan itu bisa diperoleh dari contohnya nenek moyang kita. Jadi itu hasilnya turun-menurun. Dan yang kelima atau yang terakhir ya merupakan nilai teori. Nilai teori maksudnya asas yang dianut bukan efisiensi tapi kebiasaan yang statis dan turun-temurun. Sama halnya dengan status askriptif, cuma status askriptif ini turun-temurun tapi bukan proses pendidikan. Baik, itu saja video pada kesempatan kali ini. Saya Imdadur Rahman Imdadur Rahman, mohon maaf apabila ada salah dan kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.